Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin yang saat ini diperdagangkan di sekitar 77.300 dolar. Tapi sebelum itu perkenalan singkat. Pasar saham mencetak rekor tertinggi baru hampir setiap hari. Tapi untuk Bitcoin kenaikannya baru 65% dan kita akan melihat rekor tertinggi baru. Seberapa besar kemungkinan itu terjadi? Saya percaya bahwa hal ini sangat tidak mungkin terjadi karena pergerakan di pasar saham lebih bersifat artifisial daripada alami. Kenapa? Karena situasi di Teluk Persia menunjukkan bahwa pasar saham seharusnya turun, tapi entah kenapa justru naik. Namun kita hanya mengandalkan informasi yang kita lihat di grafik karena dasar dari trading dan investasi kita adalah analisis teknikal. Sekarang mari kita alihkan perhatian ke grafik. Di depan Anda adalah candle harian Bitcoin dan apa yang kita lihat? Kita melihat bahwa garis tren putih yang dengan satu atau lain cara menunjukkan tren menurun telah ditembus, begitu juga dengan garis resistance penting. Level resistance-nya adalah 76.470 dolar. Dan ini adalah penutupan candle harian terendah pada bulan April tahun lalu ketika tren turun berubah menjadi tren naik. Oleh karena itu, ini adalah level yang sangat penting, dan kita perlu mengingat bahwa penembusan level ini bisa saja palsu. Namun untuk saat ini terlihat seperti penembusan yang asli. Kenapa? Karena upaya pertama tidak berhasil. Anda bisa melihat bahwa Bitcoin sempat turun tajam hingga sekitar 73.700 dolar dan setelah itu upaya kedua tampaknya berhasil. Pada saat yang sama, ada kemungkinan kita akan melihat Bitcoin turun ke sekitar 76.470 dolar dan dalam arti tertentu, ini akan menjadi level yang menentukan karena jika kita turun di bawahnya lagi, ada kemungkinan besar tren akan terus menurun. Namun untuk saat ini, prioritasnya adalah naik selama kita berada di atas garis hijau di 76.470 dan di atas garis putih dari tren menurun. Tidak banyak lagi yang bisa ditambahkan di sini, kecuali bahwa ada kemungkinan besar untuk menguji level 76.470 dan garis tren putih di sekitar 75.800, 75.500. Itu tidak dilarang. Indikasi pertama dari pembalikan tren bahwa tren pada candle harian telah berubah. Itu akan terjadi jika candle hijau besar dari tanggal 22 April tertelan sepenuhnya. Kecuali, tentu saja, setelah video hari ini, kita melihat candle hijau baru dengan harga tertinggi yang baru. Sekarang mari kita lihat candle mingguan. Di sini situasinya agak rumit. Dalam arti apa? Perhatikan bahwa di satu sisi, minggu ini kemungkinan besar, sekali lagi, kita hanya berbicara tentang probabilitas di sini karena candle mingguan belum ditutup dan masih lebih dari satu hari lagi sebelum candle mingguan ditutup, akan memberikan penutupan tertinggi sejak tanggal 2 Februari tahun ini. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin telah keluar dari pergerakan sideways-nya dan sedang mengincar area moving average 100 minggu, yaitu 88.000 dolar. Hal ini agak selaras dengan pertumbuhan pasar saham, namun masih jauh dari rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, perhatikan bahwa saat ini Bitcoin diperdagangkan di area dasar candle merah dari tanggal 2 Februari, dan hal ini akan sangat menentukan apakah pergerakannya akan terus naik atau tidak. Jika area dasar ini diuji, dan sebenarnya sudah diuji sejak kita berada di atasnya, tetapi candle mingguan ditutup di bawah titik pembukaan candle mingguan merah ini, atau oranye jika Anda lebih suka, maka dalam kasus ini ada kemungkinan besar bahwa ini hanyalah koreksi yang berakhir di titik ekstremnya dan kita akan melanjutkan penurunan menuju moving average 200 minggu dan memperbarui level terendah Februari di bawah 60.000 dolar. Namun jika kita melihat bahwa candle ini tertelan, engulfed, dan untuk itu terjadi, candle mingguan harus ditutup di atas 76.969 dolar, maka dalam kasus ini, kita memiliki peluang yang sangat tinggi untuk pertumbuhan berlanjut ke area 87.500 dolar dan mungkin bahkan menuju 96.000, ya, kira-kira di sekitar sini di mana kursor berada. Ya, 93,5 karena moving average 50 minggu juga sedang menurun dan pada saat harga mencapai area ini, moving average tersebut akan turun ke sekitar level tertinggi ini. Sejauh ini, melihat pasar saham dan breakout dari pergerakan sideways,
kita melihat probabilitas tinggi Bitcoin naik ke sekitar 87.000, ya, 500 hingga 800 dolar, mendekati moving average 100 minggu. Dan akhirnya, candle bulanan. Masih ada beberapa hari lagi sampai akhir bulan, dan apa yang saya bicarakan sedang terjadi. Kita mungkin akan menguji dasar candle Februari, tetapi jika kita tidak menelannya, ini tidak akan lebih dari sekadar koreksi dengan potensi untuk terus turun ke kisaran 58 hingga 59 ribu dolar. Saya bisa saja mengakhiri ulasan di sini, tapi rasanya tidak lengkap jika saya tidak menyebutkan dua hal. Pertama-tama, pada hari Jumat, perdagangan Bitcoin Futures di Chicago Mercantile Exchange ditutup di sekitar level 78.100. Ini berarti sekarang kita memiliki gap yang disebut gap yang bertindak seperti magnet dan menarik harga menuju area 78.000 dolar dan di atasnya. Kedua, mari kita lihat grafik dengan indikator saya. Mereka memberitahu kita sesuatu. Mereka yang sudah lama berlangganan channel ini pasti sudah lebih dari sekali melihat grafik-grafik ini, dan yang kita perhatikan adalah indikator paling bawah. Indikator ini menunjukkan apakah pasar sedang overbought atau oversold. Di sini kursor disorot dengan lingkaran hitam, dan saya sedang menunjuk pada candle 1 jam. Perhatikan bahwa candle-candle tersebut berada di zona oversold. Ini berarti meskipun masih mungkin untuk bergerak lebih turun dari posisi ini, namun itu akan sulit. Situasinya terlihat persis sama pada candle 4 jam. Ya, kita memang punya target penurunan dan jumlahnya cukup banyak. Ini adalah level 72.000 dolar, 73.000, 74.700. Level-level itu memang ada, tapi candle 4 jam sudah cukup oversold. Dan dengan mempertimbangkan penutupan hari Jumat di Chicago Mercantile Exchange, kita punya peluang besar untuk melihat Bitcoin kembali ke area di atas 78.000 dolar. Mari kita tunggu candle mingguan ditutup. Tapi untuk saat ini, saya tidak akan terburu-buru membuka posisi short. Saya akan menunggu sampai minggu ini berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini. Ulasan berikutnya akan membahas pasar saham AS. Sampai jumpa.